Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Umi Heti. Nah, kali ini Umi ingin sedikit berkisah tentang kisah di dalam Al-Quran, yaitu sosok seorang wanita yang luar biasa. Sebagai seorang anak, beliau adalah pelipur lara bagi orang tuanya. Sebagai seorang istri adalah penyemangat kebahagiaan bagi suaminya. Sebagai seorang ibu, beliau adalah guru paling utama dan pertama bagi anak-anaknya. Masya Allah. Beliau adalah anak dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Fatimah Az-Zahra. Ibunda kita Fatimah Az-Zahra ketika itu salah seorang anaknya antara Hasan atau Husain itu sedang sakit. Lalu ketika anaknya masih ke dalam kondisi sakit, beliau bernazar dengan keluarganya. Kalau misalnya anak kita sehat, kita bernazar kepada Allah puasa 3 hari berturut-turut. Nah, alhamdulillah Allah memberikan kesehatan kepada anaknya. Lalu mereka keesokannya melaksanakan apa yang telah mereka nazarkan. Nah, kita tahu bahwa keluarga Ali bin Abi Thalib tidaklah keluarga yang kaya raya. Beliau adalah keluarga yang sangat sederhana. Dari sini kita belajar ketika ada di antara kita yang diuji lewat ekonominya, maka lihatlah Ali bin Abi Thalib. Walaupun dengan kesederhanaannya, bahkan sangat sederhana, beliau termasuk orang yang soleh, yang dijamin masuk surga berserta keluarganya, Masya Allah. Nah, kali ini kita akan simak bagaimana kisah dari keluarga Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib. Mungkin ini hanya salah satu kisahnya, banyak kisah yang lainnya. Baik, suatu ketika hari pertama, ya, ibunda kita Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib beserta anak-anaknya berpuasa. Ali bin Abi Thalib pergi bekerja, menjaga kurma dan lain sebagainya hingga ketika menjelang asar atau mau ke sore harinya, dia membawakan uang untuk dibuatkan masakan oleh ibunda kita Fatimah Az-Zahra. Ketika masakan sudah selesai, ya mau masuk waktunya maghrib gitu ya, lagi siap-siap menyiapkan hidangan, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu ibunda kita Fatimah Az-Zahra. Lalu beliau keluar gitu ya, melihat siapakah yang mengetuk pintu ini. Ketika dilihat adalah orang-orang miskin. Jadi beliau ini miskin, ada lagi keluarganya, keluarga-keluarga kita yang ternyata lebih miskin. Lalu beliau membukakan pintu, mempersilahkan masuk orang-orang miskin tadi, dan dia memanggil keluarganya, "Hai anak-anakku, ayo ke sini, lihat ini, ada saudara-saudara kita, ayo dilayanin." Makanan yang disiapkan untuk berbuka puasa itu dihidangkan kepada tamunya, si orang miskin tadi. Hingga mereka makan dengan lahap sampai kenyang. Nah, setelah kenyang, makanannya habis, lalu mereka pulang. Ketika itu detik-detik azan tiba. Ketika detik-detik azan tiba, keluarga Ali bin Abi Thalib dan ibunda Fatimah Az-Zahra ini hanya berbuka dengan air putih gitu ya. Jadi mereka hanya meminum air putih dengan doa, membaca doa lalu meminum air putih. Sudah puasa seharian, bukannya hanya minum air putih. Nah, ketika itu keesokan harinya lagi, karena tidak ada makanan, beliau sahur dengan air putih, tetap berpuasa karena nazarnya 3 hari berturut-turut. Ketika berpuasa, seperti biasa, Ali bekerja, terus pulang membawa uang untuk dimasakkan untuk berbuka puasa. Ketika itu masakan sudah selesai, ibunda kita Fatimah ada yang mengetuk pintu lagi di hari kedua. Ketika dibuka, ternyata mereka adalah anak-anak yatim. Jadi anak yatim yang datang ke rumah ibunda Fatimah. Lalu dipanggilnya anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, lihatlah ini, ada teman-temanmu nak. Persilakan masuk." Dipersilakan masuk, lalu dihidangkan lagi makanan yang telah disiapkan oleh ibunda Fatimah. Nah, anak-anak yatim ini makan dengan lahap sampai kenyang, lalu habis makanannya, ya, dan detik-detik buka puasa pun datang. Tapi alhamdulillah, Masya Allah, mereka tidak terlihat sedih. Keluarganya, anak-anaknya tidak terlihat sedih. Mereka berbuka dengan air putih kembali. Masya Allah. Lalu sahur lagi, meminum air putih, dan hari ketiga pun tiba. Hari ketiga tiba, Ali membawa uang, lalu Fatimah memasakkan makanan, dan di hari ketiga, di sore harinya menjelang maghrib, ada yang mengetuk pintu lagi. Ternyata adalah tawanan. Nah, tawanan ini sedang kelaparan.
Dia baru siap dibebaskan dari tahanan. Dia belum makan. Dan ini saudara kita. Nah, dipersilahkan masuk, lalu dipersilahkan makan. Ya, Masya Allah, setelah habis makanan, waktu maghrib pun tiba, mau berbuka puasa. Dan sekeluarga hanya berbuka puasa dengan air putih. Bayangkan saudara-saudaraku sekalian, Ibunda Fatimah, ayahanda kita Ali bin Abi Thalib dan anak-anaknya berpuasa 3 hari berturut-turut, sahur dengan air putih, berbuka dengan air putih. Masya Allah. Dan Ibunda Fatimah adalah seorang anak dari Rasulullah SAW. Beliau tidak mengadu kepada Rasulullah. Dari mana cerita ini bisa keluar? Ya, ternyata Allah kagum dengan keluarga Fatimah Az-Zahra. Lalu diutuslah malaikat Jibril memberi kabar kepada Nabi Muhammad SAW. Di surah Al-Insan ayat 8 diceritakan. Ini akan Umi bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan, sambil berkata, sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah karena mengharap keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih darimu. Masya Allah. Jadi Ibunda Fatimah beserta keluarganya hanya berbuka dan sahur dengan air putih. Beliau hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengadu kepada ayahandanya. Masya Allah, mungkin kita yang sering melihat diri kita sendiri, mungkin kita tidak bersyukur dengan apa yang kita makan. Bahkan mungkin ketika ada makanan yang tidak enak di lidah kita, tidak kita habiskan dan terbuang. Alhamdulillah, telah banyak Allah berikan nikmat kepada kita. Tapi apakah kita bersyukur kepada Allah? Dan apakah Allah ridho dengan apa yang kita lakukan terhadap nikmat yang Allah berikan? Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita bagaimana kita terus bersyukur kepada Allah dan bagaimana diri kita terus belajar agar Allah selalu ridho kepada kita hingga kita selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Jangan sampai apa yang Allah berikan malah membuat kita terlena di dunia. Demikian dari Umi Heti, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.